Penerapan gaya Lorentz. Adapun gaya magnet pada penghantar berarus yang berada di dalam medan magnet dimanfaatkan pada berbagai alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. 3 di antaranya yakni motor listrik, pengeras suara atau loudspeaker, dan galvanometer atau komponen dasar alat ukur listrik. A. Motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Bagaimana cara kerja motor listrik? Untuk mengetahuinya, perhatikan penjelasan berikut. Jika arus listrik dari batu baterai melalui 2 penghantar atau kawat tembaga A, B, dan CD yang terletak di antara pasangan kutub sebuah magnet ladam, sesuai dengan aturan telapak tangan kanan. Kawat CD akan mengalami gaya ke atas dan kawat AB mengalami gaya ke bawah. Jika kawat-kawat dibentuk menjadi sebuah loop yang dapat berputar terhadap suatu poros, maka kedua gaya Lorentz tersebut akan memutar loop. Loop tidak akan berputar terus, sebab kawat-kawat penghubung baterai akan melintir. Setelah setengah putaran, arus listrik dalam loop berbalik arah, sehingga gaya-gaya akan menyentil loop dan kembali ke posisi awal. Loop dapat dibuat berputar terus dengan menggunakan ujung tiap loop dengan setengah lingkaran keping tembaga yang disebut cincin belah atau komutator. Arus listrik yang dialirkan masuk dan keluar loop melalui sikat-sikat yang menekan keping-keping komutator. Komutator akan berputar bersama dengan loop, tetapi sikat-sikat tidak ikut berputar, sehingga kawat-kawat penghubung baterai tidak melintir. Dalam artian sebuah motor listrik berputar ketika motor listrik disuplai dengan arus listrik. Nah, untuk mendapatkan efek putaran yang lebih kuat pada kumparan, kamu dapat melakukan dengan cara: yang pertama, meningkatkan kuat arus melalui kumparan. Yang kedua, menggunakan magnet permanen yang lebih kuat. Yang ketiga, membuat lebih banyak lilitan kawat tembaga pada kumparan. 4. Menggunakan kumparan yang lebih besar. 5. Melilitkan kumparan pada inti besi. Penerapan gaya Lorentz pada motor listrik dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mesin cuci dapat memiliki 3 buah motor listrik. Motor listrik besar menggunakan ratusan watt digunakan untuk membuat sebuah drum berputar. Untuk motor listrik kecil lainnya menggunakan 10 watt. Biasanya digunakan untuk menjalankan pompa yang berfungsi untuk memompa air kotoran keluar dari mesin cuci. Di dalam pengering rambut atau hair dryer juga terdapat sebuah motor listrik. Motor listrik juga dapat kamu temukan di dalam bor listrik. Bahkan, untuk motor listrik berukuran besar dapat kamu temukan pada kereta listrik. Bagaimanakah sistem suplai arus listrik untuk keperluan motor penggerak kereta? Ada 2 sistem, yaitu pertama, menyuplai arus listrik ke motor melalui sebuah kabel udara atau overhead cable. Dan sistem kedua, menyuplai arus listrik ke motor melalui rel ketiga yang tersedia pada jalur kereta. Untuk mengambil arus pada kabel udara, lokomotif harus memiliki sebuah konektor baja fleksibel atau pantograf yang terpasang di atap kereta. Sistem suplai arus listrik seperti ini banyak digunakan oleh kereta antar kota, seperti kereta TGV di Perancis.
Untuk mengambil arus dari rel ketiga, lokomotif harus memiliki plat-plat logam yang disebut sepatu tarik. Sepatu tarik akan membuat kontak dengan rel ketiga yang dialiri arus listrik. Salah satu contoh yang menggunakan sistem ini adalah kereta bawah tanah kota London di Inggris. B. Pengeras suara atau loudspeaker. Sebuah pengeras suara atau loudspeaker memiliki 3 bagian, yaitu sebuah kerucut kertas yang bersambungan dengan sebuah kumparan suara atau silinder yang dikitari oleh kawat tembaga, dan sebuah magnet permanen berbentuk silinder atau kutub utara di tengah dan dikelilingi oleh kutub selatan. Kerucut kertas dipasang hingga ia dapat bergetar maju dan mundur. Ketika bergetar, kerucut mendorong dan menarik udara di depannya sehingga dihasilkan gelombang-gelombang bunyi. Kumparan suara dapat bergerak maju mundur melalui salah satu kutub dari magnet permanen, sedangkan magnet permanen itu sendiri tak bergerak. Arus bolak-balik atau AC dikirim dari terminal pengeras suara menuju ke kumparan suara. Setengah siklus pertama, arus AC pada kumparan suara yang bertanda X meninggalkan bidang kertas dan tanda titik masuk ke bidang kertas. Dengan menerapkan aturan tangan kanan, arah gaya Lorentz untuk bagian atas dan bagian bawah kumparan suara adalah mendatar ke kanan. Ini menyebabkan kumparan suara dan kerucut bergerak mendatar ke kanan atau maju. Setengah siklus berikutnya, arus AC pada kumparan suara berbalik arah, sehingga pada bagian atas kumparan ditunjukkan dengan tanda titik dan pada bagian bawah ditunjukkan dengan tanda X. Aturan telapak tangan kanan akan memberi gaya Lorentz berarah ke kiri atau gerakan mundur. Jadi, prinsipnya gaya Lorentz yang dihasilkan oleh arus bolak-balik menyebabkan kerucut kertas bergerak maju mundur mengikuti frekuensi arus AC, atau yang sama dengan frekuensi bunyi. Ketika kerucut bergerak maju mundur, ia menciptakan rapatan dan renggangan pada udara di depannya. Ini menghasilkan bunyi. C. Galvanometer. Galvanometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi adanya arus listrik atau tidak. Voltmeter dan ampermeter mengandung galvanometer. Prinsip kerja galvanometer mirip dengan motor listrik, yaitu berputarnya kumparan karena munculnya 2 gaya Lorentz yang sama besar tetapi berlawanan arah, yang bekerja pada 2 sisi kumparan yang saling berhadapan. Bagian utama dari sebuah galvanometer adalah seperti berikut. Kawat tembaga dililitkan pada inti besi lunak berbentuk silinder membentuk suatu kumparan dan diletakkan di antara kutub-kutub sebuah magnet permanen. Arus listrik memasuki dan meninggalkan kumparan melalui pegas spiral yang terpasang di atas dan di bawah kumparan. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan, sisi-sisi kumparan yang dekat dengan kutub utara dan kutub selatan mengalami gaya Lorentz yang sama tetapi berlawanan arah, yang akan menyebabkan berputarnya kumparan. Putaran kumparan ditahan oleh kedua pegas spiral sehingga kumparan hanya akan berputar dengan sudut tertentu. Makin besar arus listrik yang mengalir melalui kumparan, semakin besar sudut putaran kumparan. Putaran dari kumparan diteruskan oleh sebuah jarum untuk menunjukkan skala tertentu.
Angka yang ditunjukkan oleh skala menyatakan besar arus listrik yang diukur.